Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah berada pada hari Minggu Paskah yang ke-6. Minggu yang lalu, Yesus Kristus menyatakan diri sebagai pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita diajak untuk tetap bersatu pada pokok itu, supaya kita tetap hidup dan dapat berbuah. Hari ini Tuhan kembali mengajak kita, tinggallah dalam kasih-Ku. Lakukanlah perintah-perintah-Ku. Seperti Bapa mengasihi aku, aku juga mengasihi kamu. Dan inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yesus juga menegaskan bahwa kasih yang paling besar adalah kasih dari orang yang merelakan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan itu sudah dia lakukan, sudah dia jalani. Dia rela mati untuk keselamatan umat manusia. Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kita yang diciptakan oleh Allah, diciptakan menurut gambarnya. Artinya, setiap kita adalah juga gambaran dari Sang Kasih. Dan orang yang melakukan kasih adalah orang yang berasal dari Allah. Sementara mereka yang tidak melakukan kasih tidak menggambarkan bahwa dia berasal dari Sang Kasih. Dan Rasul Yohanes juga sekali lagi mengajak kita untuk saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi adalah merupakan perintah yang paling istimewa dalam ajaran kekristenan. Ajaran tentang kasih itu juga bukan suatu ajaran yang terlalu sulit untuk dilakukan. Sebab Tuhan berkata, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di tempat lain dia berkata, mencintai itu adalah lakukanlah segala sesuatu yang engkau ingin orang lain melakukannya kepadamu. Atau janganlah melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan dilakukan oleh orang lain kepadamu. Mengasihi itu adalah menyatakan diri berasal dari Allah. Mengakui diri murid-murid dari Allah. Mengasihi itu adalah mengakui diri sebagai ciptaan dari Sang Kasih. Maka bila orang mengatakan tidak tahu mengasihi, itu berarti tidak tahu akan hakikat dari dirinya atau hidupnya sendiri. Saudara-saudari terkasih, mengasihi itu adalah indah. Dikasihi itu adalah indah. Suasana dalam kasih adalah indah, karena kasih itu berasal dari Allah, dan Allah itu adalah kebaikan dan keindahan. Dengan mengasihi, kita mengakui diri berasal dari Sang Kasih. Dengan melakukan kejahatan yang bertentangan dengan kasih, kita juga menyatakan diri mengingkari asal kita, yakni Sang Kasih. Maka Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kasih itu, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama adalah perintah yang pertama
dan yang utama. Karena perintah-perintah yang lain bila sudah dihadapkan kepada kasih tidak lagi berarti apa-apa. Santo Agustinus berkata, kasihilah, maka segalanya dapat engkau lakukan. Bila kita melakukan segala sesuatu dalam lingkup konsep kasih, maka semuanya akan menjadi indah dan merupakan kebaikan. Saudara-saudari terkasih, bila kita merasa bahwa semua orang mengasihi kita, bila kita meyakini bahwa kita dapat mengasihi semua orang, maka kita merasa tentram. Namun apabila kita tahu bahwa ada satu orang yang membenci kita, yang selalu iri, yang selalu bersungut-sungut, yang selalu ingin mencelakakan kita, kita pun gelisah. Maka suasana, perasaan-perasaan di luar dari kasih itu adalah suasana yang tidak menunjukkan kebaikan. Tinggallah dalam kasihku. Tuhan mengajak kita untuk selalu tinggal dalam kebahagiaan. Dan inilah yang merupakan usaha kita seumur hidup kita. Memang kasih itu tidak selalu indah dalam pelaksanaannya. Karena kasih itu sering sekali menuntut pengorbanan. Tetapi sesudah pengorbanan itu, kasih akan menang, kasih akan meraja. Segalanya akan menjadi indah dan baik kembali. Inilah keyakinan kita untuk mengikuti dan menghayati ajakan Tuhan kita untuk saling mengasihi, untuk tinggal dalam kasih-Nya, untuk selalu menghayati bahwa Allah itu adalah Sang Kasih yang menciptakan kita, yang mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Dan apabila kita hidup menurut kasih itu, kita mengakui diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berasal dari Sang Kasih. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene. Untuk kabar gembira, jadi saksi setia kerajaan-Mu. Untuk kabar gembira, jadi saksi